Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, asik banget nih Kak, pagi hari ini kita ketemu sama adik-adik sekolah minggu nih. Walaupun di rumah aja ibadah online ya, tetap ya dandannya udah rapi, udah cantik, udah ganteng, senyumnya juga udah manis-manis ya kakak-kakak. Nah sebelum kita mulai ibadah kita nih, aku mau nanya nih sama adik-adik yang di rumah, apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes! Aku seneng banget deh ketemu sama adik-adik di rumah dan kakak dan abang semua di sini. Kembali lagi nih adik-adik bertemu dengan Kak Rahel, Kak Resti, Bang Rifai, Bang Niko, dan satu lagi adik-adik, Bang Martua di belakang kamera. Karena adik-adik sudah semangat dan cantik, ganteng, udah siap, kita mau menyapa Tuhan nih Dik. Sebelum kita memulai ibadah kita dengan lagu pujian, Selamat pagi Tuhan. Tapi Kak Resti, supaya adik-adik lebih semangat, kita harus bangkit berdiri, Kak. Harus. Coba Kak Resti, kita panggil adik-adiknya buat bangkit berdiri ya. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, semuanya harus langsung bangkit berdiri adik-adik ya. Laskar Kristus, yeay! Musik abang. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali nih. Nah, sebelum kita lanjut untuk mulai ibadah, adik-adik yang di rumah sudah duduk yang manis, yang rapi. Nah, kita mau saat teduh dulu nih adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan saat teduh dulu sambil bernyanyi lagu. Mari masuk. Musik abang. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Mari masuk. Mari
Adik-adik yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan telah bangunkan kami semua Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Dengan semangat yang baru untuk beribadah kepadamu, meskipun kami lakukan dari rumah masing-masing Tuhan. Tapi kiranya itu tidak mengubah rasa sukacita kami semua Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan yang boleh sertai kami Tuhan untuk menerima setiap firman yang akan disampaikan oleh pendeta. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga Tuhan sudah jagain kami sepanjang malam dan membangunkan kami kembali untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami, hanya kepadamu kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Rahel, aku bahagia banget nih bisa ketemu sama Kak Rahel, ketemu sama Bang Pemusik, dan terlebih lagi nih, ketemu adik-adik kita yang cantik dan ganteng nih di rumahnya. Ih, betul banget Kak Resti. Aku pun seneng banget kalau hari Minggu dateng nih ya Kak. Aku pasti langsung cepet-cepet bangun, mandi, dan langsung duduk deh di depan televisi Kak. Karena aku mau ibadah, nonton bareng adik-adik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan nih Kak. Apa tuh Kak? Judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita mau nyanyiin bareng-bareng nih Kak. Boleh. Tapi harus sambil bangkit berdiri dan pakai gerakan ya. Jadi kita panggil adik-adik dulu ya kali ya Kak, biar makin semangat nih. Tadi kan udah duduk nih, kita panggil berdiri lagi nih ya. Siap, Kak. Laskar Kristus. Yeay! Musik apa? Yang
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Wah, Kak Resti, pasti adik-adik udah makin semangat dong karena kita tuh udah nyanyiin lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Setelah menyanyikan lagu itu tentunya harus bahagia juga Kak Resti. Betul banget. Harusnya adik-adik udah bahagia nih. Tapi kayaknya aku masih lihat nih, Kak, adik-adik di rumah cuma duduk-duduk aja nih. Cuma nyanyi, ya udah nyanyi tepuk tangan. Tapi nggak ada gerakannya nih. Gimana ya, Kak? Gimana ya Kak? Oh, aku tahu Kak. Gimana tuh? Caranya supaya adik-adik lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian lagi adik-adik. Judul lagunya Aku Anak Raja. Tapi sebelum itu supaya semangat, adik-adik bangkit berdiri dulu dong. Ayo dong bangkit berdiri dulu Bangkit dong berdiri semuanya. dulu, Ayo bangkit, bangkit bangkit, berdiri. Kalau udah pada bangkit, kita mau tepuk semangat dulu Kak. Tepuk Coba, semangat Kak. ya, tepuk Pimpin, semangat Kak. ya. Udah pada berdiri nih ya. Kita tepuk semangat sama-sama nih ya. Tepuk semangat. 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 Musik abang. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh yes, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kita ulang sekali lagi ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh yes, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah dari titah keempat. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik semua bangkit berdiri dan kita bernyanyi lagu sama-sama. Yesus, angkat dosaku. Musik abang.
Marilah kita memohon pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini adalah dari Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik yang semua, kita mau masuk ke dalam pengakuan iman. Tapi sebelum itu adik-adik, kita mau angkat pujian, judul lagunya Ku Mau Cinta Yesus. Sikap berdoa, duduk yang manis, kita angkat pujian ini dengan hati kita. Musik Abang. Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan akan tetap dilakukan melalui daring adik-adik. Pantau terus ya di YouTube channel HKBP Bojong Menteng. Lalu pengumuman yang kedua adik-adik, jangan lupa meskipun ibadah online tetap harus dicatat
materi pada ibadah hari tersebut. Ya, jangan lupa bacaan satunya dicatat, bacaan 2, bacaan 3, serta inti khotbah adik-adik. Lalu Kak, apalagi selanjutnya? Nah, pengumuman yang ketiga adalah untuk kreativitas, kakak-kakak sekolah minggunya akan tetap tunggu nih sampai hari Kamis maksimal dikumpulkan. Jadi, buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa ingetin mama papanya nih, kakak abangnya nih, buat direkam, lalu atau difoto, dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya, paling lambat hari Kamis. Nah, pengumuman yang keempat, adik-adik yang di rumah, walaupun kita tetap di rumah saja, tetap menjaga protokol kesehatan ya Kak. Betul. 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu harus tetap dilakukan ya, untuk tetap kita bisa kembali lagi nanti untuk ibadah offline di gereja kita, biar kita bisa ketemu lagi nih untuk sama-sama ibadah bareng. Jadi, sekian untuk pengumuman kita minggu ini. Sampai jumpa! Shalom, nama saya Amor Tamunan. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Amin. Dadah. Shalom kakak. Namaku Hana, aku dari orang balita. Saya Enel dari orang 1. Saya Erin dari orang 1. Saya Dian dari orang 3. Saya Ridwan dari orang 4. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah imannya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Terima kasih. Saya Fabio dari orang balita. Halo, nama saya Abel dari orang 1. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih. Halo, nama saya Abel, saya dari orang 1. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah
Terima kasih. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dan ada di langkahku. Musik Abang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulang sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja, atau dimanapun tempat kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu dari HKBP Bojong Menteng Channel ini. Kiranya kita berada dalam sukacita, dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus, walau masih mengikuti ibadah secara online dari tempat kita masing-masing. Amang yakin kita semua tetap tekun dan rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, adik-adik sekolah minggu semuanya, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah dari Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, tentu kita ketika bergabung, bermain bersama dengan teman-teman kita, atau bermainan apapun itu, atau mungkin di halaman, atau mungkin sama-sama naik sepeda, atau permainan apapun itu, pasti kita akan pernah membandingkan, membedakan yang kita punya, alat permainan yang kita punya, dengan alat yang teman kita punya. Bisa saja kita berkata dalam hati kita, "Loh, kok sepeda saya lebih jelek dari sepeda teman saya itu? Kok mobil-mobilan saya lebih murahan dari mobil-mobilannya teman saya? Kok buku yang dia beli lebih bagus dari buku yang saya beli?" Kita sering membanding-bandingkannya. Dan selalu ketika kita membanding-bandingkannya, kita selalu merasa rendah. Merasa bahwa punya teman kita lebih tinggi. Sepeda teman kita lebih bagus. Sepeda kita lebih jelek. Pikiran seperti itu sering muncul di pikiran kita, di hati kita.
Tentu kita pernah mengalaminya kan. Nah, kok bisa begitu ya? Kok bisa ada pikiran selalu membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan apa yang teman kita punya? Hanya jangan sampai ya membandingkan orang tua kita dengan orang tua teman kita. Nanti ada orang yang bilang, ya udah jadi anaknya lah kau. Gak mungkin itu kan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika ada sikap seperti itu, maka akan muncul rasa cemburu, iri hati, lalu muncullah dengki, mau membenci teman kita itu. Padahal kita tidak tahu bagaimana pengorbanannya supaya dia dapat hal-hal yang mungkin menurut kita lebih tinggi nilainya, lebih baik dari yang kita punya. Mungkin perjuangannya untuk mendapatkan sepeda yang bagus itu adalah ketika dia berjuang untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Mungkin dia juara 1 di sekolahnya. Mungkin dia melakukan sesuatu yang baik di rumahnya. Lalu orang tuanya atau keluarganya memberikan dia hadiah yang baik. Nah, kita hanya melihat apa yang ada di mata kita. Kita tidak melihat bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan itu. Kita hanya melihat enaknya saja, padahal dia sudah begitu hebat berjuang, begitu capek belajar untuk mendapatkan hadiah yang dia dapatkan, yang dia terima, dan menimbulkan sukacita baginya. Nah, seperti itulah ketika Yesus berkhotbah, mendengarkan firman Tuhan, begitu hebat, begitu mengena, membuat orang terpengaruh untuk bertobat, membuat orang tertarik untuk datang rame-rame, lalu ada seorang perempuan yang melihat anak siapa itu yang begitu hebat, begitu enak mendengarkan khotbahnya, mendengarkan kata-katanya, dan semua orang tertarik dengan itu, lalu dia merasakan menurut perasaannya, waduh, begitu berbahagianya orang tuanya, begitu berbahagianya Maria yang melahirkan dia, mempunyai seorang anak seperti Yesus. Dia berpikir dari perasaannya, dari pengalamannya. Dan lalu Yesus berkata, untuk meluruskannya, perempuan tersebut tidak tahu bagaimana perjuangannya untuk menjadikan, membawa, memperjuangkan kehidupannya bersama dengan Yesus. Ingat, waktu Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Waktu Herodes datang mau membunuh semua anak-anak termasuk bayi Yesus, Maria lari ke mana mengungsi? Ke Mesir. Banyak perjuangan yang dilakukan oleh Maria sehingga dapat membawa, membuat, menjadikan Yesus seperti itu, terlebih ketaatannya kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kita memahami bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Yesus meluruskan, memang kita berbahagia ketika kita melakukan yang baik, mendapatkan yang baik, sukses, berhasil, menjadi orang pintar, menjadi orang baik. Tetapi yang lebih berbahagia adalah ketika kita berhasil menyenangkan hati Tuhan.
Kita berbahagia ketika kita dapat menyenangkan hati kita, menyenangkan hati teman kita, menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan hati abang kakak kita. Tetapi yang lebih berbahagia adalah ketika kita berbahagia menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di atas semua kebahagiaan kita itu. Jangan melihat kebahagiaan orang lain. Jangan melihat kebahagiaan teman kita. Tetapi lihatlah bagaimana kita berbahagia ketika kita memelihara, mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Maka itu adik-adik sekolah minggu, kita kan perlu bahagia. Tentu semua anak-anak sekolah minggu pengen membahagiakan mama, papanya, orang tuanya, saudaranya, temannya. Nah, tetapi sekarang Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita lebih berbahagia lagi. Nah, kebahagiaan kita itu ketika kita selalu bersama dan bersama dan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan semua kebahagiaan yang ada di dunia ini. Tentu sepatutnya lah kita juga membahagiakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena tanpa Tuhan, jangan harap kita dapat berbahagia di dunia ini. Tanpa Tuhan, maka kita tidak akan sampai ke kerajaan Tuhan di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu mendengarkan dan memelihara firman-Mu. Karena itulah kebahagiaan kami. Kebahagiaan yang selalu bersama dengan Engkau. Kebahagiaan kami yang selalu mendengarkan firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan, dan melakukan segala sesuatu yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, ajar kami untuk selalu menunjukkan kebahagiaan kami, membagi kebahagiaan kami bersama Tuhan, membagikannya kepada sesama kami, teman kami, sanak saudara kami, orang tua kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan kebahagiaan di dunia ini bagi kami. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan segala kebaikan kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kami, berkati orang tua kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan kreativitas minggu ini. Kreativitas kita minggu ini adalah ayat hafalan nih Kak Rahel. Dari Nah, mana Kak? ayat hafalannya dari mana nih? Kita ambil dari Matius 6 ayat 33. Oke? Sama-sama ya kita hafalin bareng-bareng nih. Lalu ntar direkam sama mama papa atau kakak dan abang. Kita mulai ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita ulang sekali lagi ya Kak, biar adik-adiknya makin hafal nih ayat hafalan minggu ini. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah kreativitas minggu ini. Adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk dihafalin, lalu direkam sama mama papa atau kakak dan abang, lalu dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Paling lambat hari Kamis ya adik-adik. Ditunggu kreativitasnya. Terima kasih. Wah, Kak Resti, tiba saatnya nih kita mengumpulkan persembahan, Kak. Ayo, siapin persembahannya di tangan kanan.
Jangan lupa ya adik-adik, nanti dikumpulkan kepada orang tuanya supaya diserahkan ke gereja. Tapi sebelum itu, kita sambil angkat pujian, Kak. Judul lagunya, Berilah yang Baik, ya, supaya adik-adik berikan yang terbaik buat Tuhan. Musik Abang. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, Adik-adik semuanya, ibadah kita telah selesai. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama ucapkan selamat hari Minggu kepada Amang Pendeta kita. Bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang! Selamat hari Minggu.